Baiklah adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai materi induktansi diri dan induktansi silang dalam induksi elektromagnetik. Apa sih induktansi diri itu? Jadi, induktansi diri merupakan kemampuan suatu kumparan untuk dapat menghasilkan GGL induksi diri karena pengaruh perubahan arus. Kalau menurut hukum Faraday kemarin, GGL induksi itu timbul karena adanya perubahan flux magnetik, maka Joseph Henry berpendapat juga kalau GGL induksi itu timbul karena adanya perubahan arus listrik dalam kumparan. Nah, kemudian untuk persamaan GGL induksi yang dipengaruhi oleh arus listrik ini bisa dilihat, yaitu epsilon sama dengan negatif L dikali delta I per delta T. Kalau arusnya konstan dalam satuan waktu, maka menjadi epsilon sama dengan negatif L dI per dt. Nah, kemudian GGL induksi yang dihasilkan itu tuh sebanding dengan induktansi diri. Jadi semakin besar GGL induksi yang ditimbulkan karena adanya perubahan arus listrik dalam kumparan, maka semakin besar pula induktansi diri dalam kumparan tersebut. Ini untuk persamaan induktansi diri, yaitu L sama dengan N epsilon B per L kecil. L besar ini merupakan induktansi dirinya, N itu merupakan jumlah lilitan, epsilon B bukan epsilon, itu pi ya. Pi B itu merupakan flux magnetnya, L kecil itu merupakan panjang kumparan. Kemudian untuk induktansi diri dalam selenoida, persamaannya itu L sama dengan mu 0 dikali N kuadrat dikali A per L kecil. Nah, kemudian untuk persamaan induktansi diri dalam toroida, sebelumnya kakak jelaskan dulu, toroida itu merupakan selenoida yang dibengkokkan membentuk suatu lingkaran. Nah, itu rumusnya L sama dengan mu 0 N kuadrat dikali A per 2VA. Jadi 2V yang dihitung itu lingkaran yang dibentuk dari hasil selenoida yang dibengkokkan tersebut. Nah, ini merupakan energi yang tersimpan di dalam selenoida dan toroida, yaitu W sama dengan 1/2 dikali L dikali I kuadrat. Nah, ini merupakan keterangan dari persamaan-persamaan yang sudah kakak sebutkan tadi. W itu energi dalam satuan Joule, L besar induktansi diri dalam satuan Henry, L kecil merupakan panjang selenoida, panjang toroida bisa juga jadi panjang kumparannya dalam satuan meter, A-nya luas bidang kumparan dalam satuan meter persegi, I-nya kuat arus listrik dalam satuan ampere, N-nya jumlah lilitan, mu 0 permeabilitas vakum yang bernilai 4V dikali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere, P itu flux magnet satuan Weber, A itu jari-jari toroida dalam satuan meter. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu induktansi silang. Nah, berbeda dengan induktansi diri, kalau induktansi diri itu menghasilkan GGL pada kumparannya sendiri, dan disebabkan oleh arus yang terjadi dalam kumparan itu sendiri. Kalau induktansi silang ini bisa disebut sebagai induktansi timbal balik. Nih, misalkan ada dua kumparan tuh. Nah, jika perubahan arus terjadi di kumparan satu, maka GGL induksi yang dihasilkan itu akan terjadi pada kumparan 2. Begitu juga sebaliknya. Dan persamaan GGL induksi pada kumparan 1 itu negatif N1 dikali delta P2 per delta T. Nah, jadi kalau misalkan untuk mencari GGL induksi pada kumparan 1, memakai flux magnet yang ada pada kumparan 2, P2. Sebaliknya, jika kita mencari GGL induksi pada kumparan 2, maka memakai flux magnet atau P dalam kumparan 1. Ini juga bisa dituliskan menjadi sama dengan negatif N
negatif M dikali delta I2 per delta T, itu juga yang epsilon 2 itu sama dengan negatif M di delta I1 dikali delta T. M itu mutual, M itu merupakan induktansi silang. Jadi persamaan secara umumnya bisa dituliskan sebagai M sama dengan akar L1 dikali L2. L1 itu induktansi diri dari kumparan 1, L2 induktansi diri dari kumparan 2. Bisa juga dituliskan sebagai M sama dengan mu 0 dikali N1, N2 dikali A per L kecil. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa kakak jelaskan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat WhatsApp grup.